dengan durasi waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. Namun khusus untuk siswa-siswi toddler hanya berdurasi 1 jam saja. Untuk sementara, anak-anak memakai baju bebas bertema ya Bapak Ibu. Untuk semester 1 pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020, kegiatan keluar siswa atau outing akan dialihkan dengan kegiatan indoor yang sama muatannya dengan kegiatan outing Bapak Ibu. Misalkan dengan membuat art dari bahan bekas yang dapat dimanfaatkan kembali. Orang tua diharapkan dapat mendukung seluruh kegiatan di semester 1 ini dengan penuh antusias demi terciptanya perkembangan dan kecerdasan anak-anak secara maksimal. Meskipun mereka ada di dalam masa pandemi, Bapak Ibu, kita semua ada di dalam masa pandemi, mereka tetap berhak berkembang dan tetap memperhatikan kondisi yang ada. Bagi siswa-siswi toddler dan playgroup, diharapkan kerjasama dari orang tua untuk dapat menghadirkan putra-putri jam 8:30 ya Bapak Ibu sudah sampai di sekolah, supaya settling dan menenangkan putra-putrinya juga lebih baik. Karena jika ada keterlambatan biasanya anak-anak kurang nyaman ketika mereka harus memasuki pembelajaran. Mohon kerjasamanya ya Papa Mama, Bapak Ibu, supaya bisa lebih mengkondisikan di rumah. Mereka bisa datang paling tidak 8:30 sudah sampai di sekolah. Nah, untuk kenyamanan dan keamanan bersama, kami berharap orang tua yang putra-putrinya sedang dalam kondisi kurang sehat atau mungkin seperti demam dan sebagainya, bisa memberitahukan pihak sekolah untuk pengiriman penugasan atau pembelajaran dengan video call. Ini diberlakukan mulai toddler sampai dengan kindergarten, sampai dengan TKB. Dan orang tua harap membawakan putra-putrinya tempat minum sendiri dari rumah. Atau mungkin jika Bapak Ibu merasa kurang nyaman, boleh kok membawa peralatan makan, mungkin dibawakan ke sekolah dan anak-anak makan dengan memakai peralatan mereka sendiri, boleh. Bapak Ibu, mulai tahun ini 2020-2021 tahun pelajaran ini, sekolah memiliki muatan lokal untuk anak-anak mulai siswa toddler sampai dengan TKB, yaitu bahasa daerah, yang mana anak-anak akan diperkenalkan kembali bahasa daerah mereka secara sederhana. Contohnya, iki opo irung, iki opo kuping. Contohnya seperti itu. Itu hal yang sederhana. Ada lagi, kami juga akan terus mengasah mereka dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris. Juga akan dipelajari bersama ya, untuk memperkenalkan mereka dengan bahasa asing sebagai bekal anak-anak masuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti SD. Kami mohon Bapak Ibu, Papa Mama, Papi Mami, Ayah Bunda, mohon jika ada penugasan yang berkaitan dengan muatan lokal dan penugasan bahasa asing, penugasan yang lain seperti daring dan sebagainya, penugasan luring yang memang penugasan diambil di sekolah, itu namanya penugasan luring. Mohon bantuannya orang tua dapat mendampingi putra-putrinya untuk bisa mengikuti jadwal yang sudah ditentukan dan dikumpulkan, jika penugasan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Kami berharap kerjasamanya ya Bapak Ibu ya, karena kita memang harus saling bekerja sama dalam kondisi seperti ini. Sekolah tidak seperti biasanya, jadi kita akan membuat satu sistem yang baik, satu sistem yang nyaman buat orang tua juga tidak membebani orang tua, supaya orang tua juga lebih tenang ketika orang tua bekerja atau orang tua melakukan kegiatan di rumah. Baik, saat ini saya akan sampaikan untuk program daycare. Siswa daycare dapat mengikuti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penitipan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya Papa Mama, Bapak Ibu. Siswa daycare untuk jam masuk tidak ada perubahan. Hanya nanti akan disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penitipan anak. Kami ada program untuk bersih ruangan. Bersih ruangan ini akan dilakukan di Sabtu ketiga Bapak Ibu. Jadi kami berharap Bapak Ibu dapat mengkondisikan Sabtu ketiga putra-putrinya yang daycare dimohon untuk stay at home atau di rumah saja, karena kami seluruh staf tenaga pendidik akan meng-clean up kembali seluruh ruangan, peralatan-peralatan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan anak-anak saat anak-anak berkegiatan di sekolah ataupun di penitipan. Jadi mohon dukungannya di Sabtu ketiga, hanya Sabtu ketiga saja setiap bulannya. Anak-anak boleh bermain di rumah bersama papa mama, bersama orang tua, dan kami bisa membersihkan area sekolah dan penitipan untuk anak-anak kemudian dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Anak-anak untuk daycare, anak-anak daycare mohon tetap dibawakan snack nggih Bapak Ibu. Meskipun di penitipan sudah disediakan makan nasi. Kemudian orang tua boleh diperkenankan meminta kabar perihal putra-putrinya saat berada di daycare via grup, boleh, monggo. Atau ingin memvideo call, monggo, tapi memberitahu dulu ya, supaya kami mempersiapkan medianya. Maksudnya itu kami bisa mungkin anaknya pada saat masih tidur kan tidak mungkin di video call, jadi anaknya harus dalam kondisi bangun. Kemudian untuk menanyakan kabar, mohon Bapak Ibu bisa antara jam 10.30 ke atas atau setengah 11, karena jam 7 sampai jam 10 diperkirakan tenaga pendidik itu sedang mengajar. Jadi ketika panjenengan mem-WA kami, baik itu via grup ataupun japri, kami tidak bisa langsung merespon karena kondisi kami sedang mengajar. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalkan ada sesuatu hal yang memang harus kami sampaikan secara langsung di jam itu kepada orang tua, kami akan memberitahukan secara langsung. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi urgent. Nah, kami tambahkan lagi untuk bulan Agustus, Bapak Ibu, anak-anak yang bersekolah itu masuknya jam 8:30 mulai Agustus. Jadi kita akan mulai mengkondisikan, membiasakan anak-anak untuk datangnya mulai bertahap lebih pagi, khususnya untuk anak-anak yang sekolah, yang saat ini masih bersekolah mulai jam 9 pagi. Untuk program 1 tahun, program 1 semester Juli sampai dengan Desember, kegiatan belajar di sekolah akan dikombin
dengan pembelajaran secara daring atau online atau luring atau penugasan. Insya Allah Januari 2021 kita akan mulai persiapan kegiatan keluar atau outing. Tetapi bertahap ya, tidak bisa langsung karena kita akan melihat kondisi dulu. Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 akan dijadwalkan untuk kegiatan keluar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dengan jadwal outing yang akan diberikan kepada Bapak Ibu di semester 2 nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu terkait program belajar dan sistem belajar pada masa pandemi dan new normal ini. Kami persilahkan kepada orang tua murid yang jika ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada masukan untuk lembaga, monggo silakan, boleh via grup sehingga dapat disimak bersama-sama, yang mungkin orang tuanya juga memiliki pertanyaan yang sama dengan Bapak Ibu. Monggo langsung saja, nanti kami akan respon dan kita juga nanti akan mendengar pemaparan program dari tiap-tiap kelas ya Bapak Ibu. Jadi setelah ini Bapak Ibu akan kami arahkan untuk kita sama-sama melihat video dari masing-masing kelas, mulai dari kelas toddler sampai dengan kelas TKB. Demikian, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan program sekolah kita. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Mohon pendampingan anak-anak, mohon dukungannya supaya kita semua dapat menjadikan putra-putri kita menjadi anak-anak yang lebih baik, berkarakter unggul, dan anak-anak bisa menjadi anak-anak yang tangguh di era pandemi ini. Terima kasih, selamat pagi. Halo, selamat pagi Papa dan Mama, Bapak dan Ibu siswa toddler. Saya Miss Maria, sementara ini saya akan bersama-sama dengan teman-teman yang ada di toddler bermain dan belajar bersama-sama dengan anak-anak putra-putri Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan menyampaikan target pencapaian program pembelajaran kelas toddler tahun pelajaran 2020-2021. Monggo kita akan sama-sama simak. Untuk semester 1 ada 4 hal yang akan dicapai oleh anak-anak, yaitu yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, berlatih berbagi. Dalam contoh, alat main ataupun makanan dan sebagainya. Untuk yang ketiga, pengenalan huruf dan angka melalui rabaan dan sentuhan. Yang keempat, berlatih bertanggung jawab dengan pembiasaan seperti mengembalikan alat main ke tempatnya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian meletakkan sepatu, memasukkan barang-barang milik sendiri ke dalam tas mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh pembiasaan supaya mereka terbiasa dengan hal-hal yang sederhana. Untuk semester kedua, anak-anak akan diajarkan dalam menirukan penyebutan angka 0 sampai dengan 5 dan menirukan penyebutan huruf A sampai dengan E secara benar. Yang kedua, berlatih keberanian dengan media belajar seperti misalkan ambil contoh menggunakan papan titihan. Jadi mereka berjalan di atas papan titihan. Baik itu menggunakan dengan mereka membawa barang, misalkan bola, atau dengan tidak membawa barang. Jadi itu melatih untuk keseimbangan mereka. Yang ketiga, berlatih sopan santun
dengan kegiatan sederhana seperti mengucapkan kata terima kasih atau maaf saat mereka sedang melakukan kesalahan atau baru saja melakukan kesalahan. Yang keempat, berlatih kemandirian dengan makan sendiri. Meskipun belum sempurna, tetapi cara mereka makan sendiri dengan tangan kanan dan memasukkan dengan baik sampai ke mulutnya tanpa bercecer kemana-mana, itu yang akan menjadi target pencapaian kita. Untuk yang kelima adalah anak-anak berlatih memakai kaos kaki sendiri dan sepatu sendiri tanpa bantuan tapi dengan pantauan. Jadi mereka berusaha untuk melakukan sendiri, memakai sepatu ataupun kaos kaki. Mungkin saya akan membantunya sedikit dan mereka akan melakukannya sampai selesai. Demikian target pencapaian program pembelajaran kelas toddler. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh silakan disampaikan kepada kami langsung. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu wali murid Eagle Kids School dan Daycare. Hari ini saya Miss Bella, saya wali kelas dari kelas Playgroup A akan menyampaikan target pencapaian pembelajaran di tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Untuk semester pertama, anak-anak akan diminta untuk mengenal huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Dan yang kedua, anak-anak juga akan diajarkan untuk mengenal angka 0 sampai 10. Yang ketiga, anak-anak akan diajarkan mengenal warna. Yang keempat, anak-anak akan diminta memakai dan melepas sepatu atau kaos kaki dengan bantuan. Yang kelima, anak-anak makan dibantu dan tidak berceceran. Itu untuk semester pertama. Yang semester kedua, anak-anak akan diminta untuk memahami. Setelah semester 1 anak-anak hanya mengenal, nanti di semester 2 anak-anak akan diminta untuk memahami angka 0 sampai 10. Yang kedua, anak-anak juga akan diminta berhitung dari 0 sampai dengan 10. Anak-anak di semester 2 akan diminta untuk mengenal huruf A sampai Z. Selanjutnya, yang keempat, anak-anak akan diminta makan sendiri dan tidak berceceran. Yang kelima, anak-anak akan diminta memakai sepatu dan melepas sepatu atau kaos kaki sendiri dan dibimbing untuk meletakkan sepatu pada tempatnya. Mohon orang tua untuk mendukung dan mendampingi anak-anak apabila anak-anak mendapatkan penugasan dari sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang tua murid. Perkenalkan, nama saya Miss Lisa. Saya di sini sebagai wali kelas dari teman-teman Playgroup B. Nah, di sini saya akan menjabarkan dan memberitahu untuk target pencapaian teman-teman Playgroup B selama 1 tahun, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Untuk semester 1, yang pertama, teman-teman mengenal dan memahami huruf A sampai Z. Nah, di sini mama, papa, orang tua wali murid silakan membantu juga dari rumah jika ada tugas yang perlu dikerjakan. Yang kedua, teman-teman sudah mengenal angka 0 sampai 20. Yang ketiga, teman-teman menebali titik-titik dengan bantuan atau disebut juga dengan tracing. Nah, di sini jika anak-anak mendapatkan tugas penugasan, mohon orang tua mendampinginya. Yang keempat, mengenal dan memahami warna. Macam-macam warna. Yang kelima, memakai, melepas, dan menaruh atau meletakkan kaos kaki dan
sepatunya di tempat. Yang keenam, bertanggung jawab atas barang miliknya sendiri. Nah, yang tadi semester 1, yang sekarang semester 2. Yang pertama, mengetahui dan memahami angka 0 sampai 20. Yang kedua, mengetahui dan memahami huruf A sampai Z. Yang ketiga, mengenal dan mengetahui huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Yang kelima, menulis dengan bantuan 1 titik. Yang keenam, mengetahui suku kata dari ba sampai dengan ma. Yang keenam, ke kamar mandi sendiri untuk buang air kecil. Yang ketujuh, memakai dan melepas baju sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk target pencapaian teman-teman Playgroup B tahun ajaran 2020-2021. Mohon orang tua dapat mendampingi dan mendukung kegiatan kami di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu wali murid dari Eagle Kids School and Daycare. Perkenalkan, saya Miss Novi selaku wali kelas dari TKA. Hari ini saya akan menyampaikan target pembelajaran untuk tahun 2020 sampai 2021. Di mana untuk semester pertama diharapkan anak-anak mampu menghafal dan memahami angka 1 sampai 15. Kemudian anak-anak mampu menghafal dan memahami abjad kecil A sampai Z. Jadi bukan hanya menghafal secara verbal. Kemudian anak-anak dapat mengaplikasikan abjad kecil minimal pada penulisan nama mereka sendiri. Yang berikutnya, anak-anak mampu mengelompokkan bentuk sesuai warna dan jumlah. Dan berikutnya, anak-anak mampu mengembangkan kemampuan motoriknya seperti menggunting sederhana mengikuti pola dan membentuk sebuah benda seperti contoh. Kemudian anak-anak mampu menata dan mengembalikan barang-barang yang telah mereka pakai kembali kepada tempat semula. Untuk konsep angka, anak-anak akan dibimbing untuk menghitung sederhana dengan bantuan gambar. Untuk semester kedua, target yang diharapkan adalah bahwa anak-anak mampu menghafal dan memahami angka 1 hingga 30. Kemudian, anak-anak mampu melaksanakan perintah sederhana, seperti contoh, letakkan sepatu di rak sepatu. Anak-anak diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik dan lebih percaya diri. Kemudian, mereka mampu berinteraksi sosial dengan teman-teman sekelasnya seperti saling membantu dan saling menjaga. Untuk konsep angka, murid-murid diharapkan telah mampu melakukan penjumlahan sederhana 1 sampai 10 tanpa bantuan gambar. Murid-murid diharapkan menambah perbendaharaan kata dan mampu menulis kata sederhana tanpa akhiran seperti bola, baju, dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap kerjasama dari Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putri di saat mereka mendapatkan tugas, baik itu luring maupun daring, agar perkembangan anak pun menjadi lebih maksimal. Sekian, terima kasih.
Selamat pagi Bapak dan Ibu wali murid Eagle Kids. Perkenalkan, saya Miss Wiwit, wali kelas TKB. Hari ini saya akan memaparkan pencapaian program tahun pelajaran 2020-2021 untuk anak TKB semester 1 dan semester 2. Yang pertama saya akan memaparkan untuk yang semester 1. Yang pertama, konsep angka 0 sampai 20. Yang kedua, mengenal dan memahami angka 0 sampai 50. Yang ketiga, memahami konsep lebih besar dan lebih kecil di dalam angka. Yang keempat, memahami konsep penjumlahan. Yang kelima, memahami huruf A sampai Z untuk huruf kecil. Yang keenam, dapat membaca suku kata yang terdiri dari 2 suku kata dan kalimat sederhana. Yang ketujuh, dapat menulis suku kata yang terdiri dari 2 suku kata. Yang kedelapan, akhiran H, K, L, dan M serta dapat mengaplikasikannya ke dalam kata. 9. Dapat memecahkan masalah sederhana. Sebagai contoh, memasang puzzle, mencari jejak, dan lain sebagainya. 10. Mampu mengemukakan pendapat sederhana. Semester 2. Yang nomor 1, konsep angka 0 sampai 30. Nomor 2, mengenal dan memahami angka 0 sampai 100. 3. Memahami konsep pengurangan. Yang keempat, akhiran N, P, R, S, T dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kata. Nomor 7, huruf besar. Nomor 8, dapat membuat kata, kalimat sederhana serta menuliskannya. Dan yang terakhir, dapat menceritakan cerita yang sudah dibaca dengan bahasa sendiri. Demikian Bapak dan Ibu, pemaparan target pencapaian pembelajaran untuk TKB tahun pelajaran 2020-2021. Mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk memberi support kepada anak-anak karena anak TKB persiapan untuk masuk ke jenjang SD. Terima kasih dan selamat pagi.